khutbah Idul Fitri di Abu Dhabi. Ya, Presiden Uni Emirat Arab Pak, dimakamkan di dekat Masjid Grand Sheikh Zayed Al Nahyan Mosque itu Pak. Di sampingnya dibuatkan kayak semacam apa itu, tempat untuk yang baca Quran 24 jam. Salah seorang qori yang membaca orang Indonesia. Subhanallah. Digaji Bang, 1 bulannya 70 juta. Ngaji Quran. Yang ikhlas nyampe gak segitu. Ngajinya cuma 2 jam Pak, ngaji cuma 1 jam sehari. Berarti sebulan dia cuma berapa tuh? 30 jam, kan 70 juta. Gimana? Luar biasa. Udah berapa jam Ustaz Budi? Subhanallah. 70 juta gajinya Pak. Karena kata Nabi, andai kan ada profesi yang layak dibayar, adalah para pembaca Quran yang layak. Subhanallah. Itu makanya Syekh Zayed Al Nahyan Pak, presiden pertama Uni Emirat Pak, dibacain Quran all times. Dari mana hadis? Dari situ Pak. Ya, jangan gampangin nyebut orang bid'ah, walaupun nggak ada hadisnya dari Nabi, nggak ada hadis bauli, nggak ada hadis fi'li, tapi ada sahabat yang melakukan. Paham nggak? 1, 2. Jangan pernah nyebut bid'ah, walaupun Nabi nggak mengatakan, walaupun Nabi tidak melakukan, selama ada dalil umumnya. Contoh dalil umum Pak. Salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Salawat Ibrahimiyah dalam sholat. Ya, bid'ah itu pakai Sayyidina, kan gitu kan? Kenapa? Karena hadisnya jelas, ya Rasulullah kaifa nusalli wa nusallimu alaihi. Bagaimana kami bersalawat kepada Engkau? Apa jawab Nabi? Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu nggak pakai Sayyidina. Jika pakai Sayyidina bid'ah, nanti dulu ada dalil umumnya. Mana dalil umumnya? 63 surat An-Nur, ayat 63 surat An-Nur. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan pernah kalian memanggil nama Nabi seperti memanggil nama teman. Budi, jangan gitu. Itu kayak teman. Pulang saya ceramah, pulang dari kampus dari Salemba, nyampe jam 10. Istri saya udah tidur, yang bangunin anak saya nomor kedua. Kata anak saya, Boba, karena istri saya dipanggilnya Boba. Boba, Abdul Mutahari datang. Abdul Mutahari sudah tiba. Kaget saya kan, disebut Abdul Mutahari itu. Apalagi Rasulullah Pak. Allahu Akbar. Jangan pernah nyebut bid'ah. Orang yang sholawat pakai Sayyidina dalam sholat sekalipun. Kenapa? Ada dalil umumnya Pak. Atau doa apa, baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu bid'ah. Jangan pakai ini. Hadisnya enggak pakai ini. Jangan begitu. Memang Nabi enggak mengatakan pakai ini, Nabi enggak melakukan pakai ini. Tapi ada dalil umumnya apa? Ayat 79 surat Al-An'am. Inni wajjahtu. Ada dalil umum yang Quran Pak. Paham gak? Jangan sebut bid'ah. Paham gak nih? Subhanallah. Jangan-jangan yang bid'ah jadi sunnah semua. Kalau kajian begini nih. Subhanallah. Mana lagi contohnya? Salaman Nabi sholat. Di sini Nabi sholat salaman gak? Ada yang salaman, ada yang enggak lah ya. Gitu ya, subhanallah. Ada yang 720, ada yang 756, ada yang 90 yang cinta Pak. Yang itu ada yang 95.5 ya. Subhanallah. Subhanallah. Nah, apa dalil salaman habis sholat? Hadis dari riwayat Ibnu Majah, "Man taqal musliman wa yatasafahani fayaghfiru dzunubahuma hatta yatafarraqu." Tidaklah dua orang muslim ketemu lalu bersalaman, berguguranlah dosa dari keduanya hingga dia berpisah. Sedangkan sholat Pak, itu perjalanan yang amat sangat jauh. Mana dalilnya? As-salatu mi'rajul mu'minin.
Sholat itu Pak, mi'rajnya, terbangnya orang yang beriman. Perjalanan paling jauh Pak, buktinya apa? Yang sholat sedikit, kantor padahal banyak tuh Pak tuh. Betul nggak? Jauh berarti kan masjid dibanding. Subhanallah. Allahu Akbar. Nah, habis salaman, landing lagi kita. Ada teman kita umroh, 10 hari, 12 hari, seminggu. Kita antar ke bandara. Terus seminggu kemudian dia datang. Gimana kabarnya? Udah datang umroh? Cukup gini aja lah Pak? Enggak, dipeluk bahkan, disalami minimal. Ini Pak, pulang mi'raj Pak. As-salatu mi'rajul mu'minin. Maka ketika turun Pak, landing, subhanallah. Ya, kalau Bapak nggak biasa salaman, terus ada teman kita yang nyodorin tangan, Pak, terima aja. Paham nggak? Tapi kalau Bapak biasa salaman, teman kita nggak suka salaman, diam Pak. Kenapa Pak? Sakit hati Pak. Subhanallah. Ada saya Pak, kakek-kakek sampai nangis Pak. Dia begini, karena dia maksa juga. Saya di belakangnya itu ditepuk, tidak, subhanallah. Kakek-kakek Pak, sampai dia sedih itu Pak. Udah saya bahas langsung itu Pak. Subhanallah. Kalaupun dia salaman Pak, ada dalil umumnya Pak. Kita habis sholat malah main HP, cari dalil main HP habis sholat. Cari hadis pegang HP habis sholat, ada nggak kira-kira? Ini yang ada dalil umumnya ada. Kenapa disebut tidak? Pegang HP, cari dalilnya Pak. Subhanallah. Apalagi udah tanggal 27, tanggal 1, nunggu SMS banking. Subhanallah. Rezeki itu pasti datang Pak. Terus saya tengok-tengok. Subhanallah. Paham ya? Ada dalil umumnya. 2, 3. Tadi satu apa tadi? Ya, ada pendapat dan dilakukan oleh sahabat. Kan disebut bid'ah. Nabi nggak melakukan, Nabi nggak mengatakan, tapi ada dalil umumnya, jadi disebut bid'ah. 2, 3. Nabi nggak melakukan, Nabi tidak mengatakan, sahabat tidak mengatakan, sahabat tidak melakukan. Jangan disebut bid'ah. Ya, jangan disebut bid'ah. Kalau apa yang kita lakukan dianalogikan dengan kasus yang ada dalilnya. Contoh, usolli. Nabi nggak pernah mengatakan usolli, nggak pernah melakukan usolli. Sahabat nggak pernah mengatakan usolli, nggak pernah melakukan usolli. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Nggak ada dalilnya, nggak ada. Tapi jangan disebut bid'ah, walaupun Nabi sahabat tidak mengatakan, tidak melakukan. Kenapa? Karena yang dilakukan ini, usolli ini, dikiaskan kepada kasus yang ada dalilnya. Apa itu? Haji. Haji. Bapak sampai di miqat, niat haji, jahar atau sir? Jahar. Labbaik Allahumma umratan wa haramtu biha. Labbaik Allahumma atau nawaitul umrata wa haramtu biha. Ya Allah, saya niat umrah dan berihram dengannya. Labbaik Allahumma. Enggak boleh sir, Pak. Harus apa? Jahar. Haji dengan sholat satu level. Sama-sama apa? Rukun Islam. Maka usolli boleh dikiaskan dengan niat haji yang ada dalilnya. Paham Pak? Mau sejauh-jauh Pak, akad nikah. Coba kalau sir Pak. Sah nggak kira-kira Pak? Sah nggak kira-kira? Bagaimana? Subhanallah. Iya, bagaimana itu? Subhanallah. Jangan sebut bid'ah usolli Pak ya. Ayo, pentingnya kita ngaji Pak. Ya, pentingnya kita ngaji begini. Subhanallah. Nah, jangan pernah sebut bid'ah. Kenapa? Ada dalilnya, coba. Dikiaskan kepada kasus yang ada dalilnya. Insya Allah kalau gini aman kayaknya Pak. Aman. Gitu ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada waktu 5 menit lagi. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang mau protes? Boleh.
boleh kamu protes. Baik, silakan pada Bapak Ibu jemaah yang mau menambahkan atau bertanya terkait tema yang kita kaji hari ini, menyikapi perbedaan di tengah-tengah umat. Kami persilakan. Mungkin dari Pak Haji. Nah, yang lain dulu ya. Yang lain dulu. Silakan. Dia Abdullah bertanya nih Abdullah. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, Ustaz. Fenomena ini pastinya sering saya terutama kita hadapin ya. Alhamdulillah saya bersilaturahmi sama teman-teman yang katanya sering berbid'ah atau yang sering mengatakan bid'ah. Nah, ketika saya merasa nggak nyaman, tapi ilmunya belum dapat tentang itu, dia bilang bid'ah. Gimana caranya supaya sikap kita terhadap kawan saya ini untuk menengahnya, sedangkan saya belum ada dalilnya, tapi di benak saya tuh suka sedih ketika ada orang dikit-dikit berpindah. Kenapa sedih? Karena menurut saya atau banyak yang suka berpendapat saat ini Islam tuh bukan harus terus-terusan berkomentar bid'ah, tapi uhuwah saat ini tuh. Karena sering banget hancurnya gitu uhuwah, bahkan hanya sedikit pakaian atau jenggot kok gampang bid'ah atau dia bukan golongan saya gitu. Nah, mohon bantuan untuk tambahan pencerahan tentang hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah, jadi saya pulang dari Sudan, pulang dari Kairo, kan nggak langsung pulang ke Indonesia. Saya ikut ngaji itu di Masjidil Haram. Karena saya ulama Mesir, ya walaupun numpang tidur doang begitu ya, paling tidak dapat lah. Ulama Sudan, Maroko, Jazair dapat lah. Ulama Saudi yang belum dapat saya. Ulama Saudi kan enak, mereka ngajarnya di Masjidil Haram. Kan gitu. Waktu libur saya pakai itu ngaji saya. Alhamdulillah, qadarullah, itu ada anaknya Mufti Saudi, anaknya Syekh Utsaimin. Ya Syekh Ali Utsaimin. Karena Syekh Utsaimin udah sepuh betul. Anaknya yang ngisi ngaji. Beliau baca menjelaskan bab fikih. Sehari dua hari sampai saya akrab. Ya. Anak-anak ini yang ikut pengajian dengan Syekh Ali Utsaimin, entah orang Indonesia atau negara lain atau pribumi Saudi, Pak. Habis ngaji bubar gitu aja, saya nggak bisa, Pak. Saya kalau ngaji sama kiai saya, sama ulama saya, Pak, saya bikin cara bagaimana dia kenal nama saya. Maka saya pijitin kakinya, tuh, Pak. Kan gitu kan? Awalnya kaget dia, sekali dua kali pokoknya enak, gitu ya. Sehingga ada momen saya untuk ngobrol sama dia. Kenapa Pak? Saya kalau ngaji sama guru saya, kayak saya, dia mesti kenal nama saya. Ketika dia tahajud, ketika dia sholat munajat kepada Allah, disertakan kita, nama kita. Itu tuh. Nah, udah akrab saya sama Syekh Ali Utsaimin. Ya. Terus saya nanya, Syekh, kenapa kau larang kami zikir setelah sholat berjamaah jahar? Kenapa kau larang kami zikir setelah sholat nggak boleh berjamaah, nggak boleh jahar? Kenapa? Apa jawab beliau? Begitulah Rasulullah ngajari kami. Langsung Pak, saya bawa Sahih Bukhari. Bagaimana kalau dengan hadis nomor 111 dibaca oleh beliau? Apa Sahih Bukhari 111? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna raf'a as-sauti bil-dhikri kana fi ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu Abdullah bin Abbas ana a'rifu anna salawat an-nabi qad intahat min astaghfirullah jahran. Dari Anas bin Malik dia berkata, aku ya mengetahui bahwa mengeraskan suara setelah sholat dalam zikir itu berjamaah terjadi pada masa Nabi, jelas hadis. Abdullah bin Abbas berkata, aku tahu Nabi sholatnya sudah selesai karena zikirnya jahar. Bagaimana?
Sahih Bukhari. Jangan ditakwil, jangan ditafsir. Subhanallah, dipeluk saya oleh beliau. Subhanallah. Artinya apa? Beliau ulama besar, Pak, mengakui. Subhanallah, dipeluknya saya. Ada orang, ada ustadz, Pak, kita kasih, Pak, mohon maaf, kita kasih nasihat, kita kasih yang benar, terkadang nggak terima, beralibi dia, Pak, belok kanan, belok kiri, Pak, zigzag sana. Kenapa? Malu. Dia malu di hadapan makhluk, tapi tidak malu di hadapan Allah. Ulama tadi, Pak Syahri Utsaimin, malu di hadapan Allah. Terserah mau dia disebut ulama atau bukan, tapi mohon maaf, dia tanggalkan ego dirinya, dia peluk saya. Berarti memang apa? Ilmunya pada kayak air aqua, Pak. Kalau dia penuh digoyang-goyang, ada bunyinya nggak? Nah, tapi aqua di botol, airnya kurang sedikit atau kurang benar, goyang-goyang ada bunyinya nggak? Tong kosong. Bagaimana tuh menindaklanjuti yang kayak gitu? Suka ngebedain. Datang ke Masjid Al-Iman, Telaga Belov Sawangan, setiap Sabtu Minggu keempat subuh. Dia coba ukuran ya. Nah, silakan konsultasi dah. Itu jawabannya. Habis di sini nggak jelas jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tidak ada yang lain. Kalau ada terkait dengan perbedaan-perbedaan selama ini kan sering menunjukkan dengan bid'ah. Orang juga mengkategorikan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Seperti itu. Itu sebetulnya bersumber dari hadis atau kalangan ulama. Kedua, hari ini kan kita udah masuk bulan Safar, di mana bulan Safar itu ada tradisi yang dimakan dengan Rebo Kasan. Ini mungkin Rabu terakhir, Rabu pekan ini, tanggal 21 September itu biasanya orang itu melaksanakan rutinitas Rebo Kasan. Ada sholat, ada pembacaan Yasin. Itu kan di sisi lain ada orang yang membid'ahkan, ada orang juga yang mensunnahkan. Ini sebetulnya